Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Louis. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai coding lagi. Sudah lama ya saya tidak buat video, karena ada sesuatu hal lain yang harus saya prioritaskan. Oke, kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya membuat drop-down search, tetapi tidak menggunakan select 2 atau tanpa menggunakan plugin. Di sini saya akan menggunakan JavaScript atau membuatnya secara manual. Jadi bagi yang kemarin menonton video saya yang select 2, yang ini silahkan klik linknya di pojok kanan atas. Jika tidak mau, maka coba gunakan cara ini. Untuk codingan dasarnya itu saya mendapatkan dari websitenya ini, www.w3school.com untuk dasarannya. Cuman di sini dia menggunakan manual ya untuk dropdownnya. Tapi sedangkan saya itu get datanya dari database. Jadi hasilnya itu seperti ini ya. Seperti ini. Oke, sebelumnya di sini akan ada dua versi ya. Yang versi pertama itu untuk CI dan yang versi kedua itu untuk PHP natif. Kenapa di sini saya pikir viewer saya banyak yang masih menggunakan PHP natif ya. Jadi saya akan membuat yang dua versi, yang versi CI dan versi PHP natif. Untuk codingannya sudah saya modifikasi itu seperti ini ya. Jadi ini ada div namanya class dropdown. Kemudian di sini ada input tipe teks ya yang digunakan untuk dapat menampilkan placeholder please choose. Jadi ketika nanti diklik teksnya ini, dia itu akan menjalankan function my function yang dimana dia akan memperlihatkan drop down-nya nantinya. Kemudian di sini ada input text hidden. Nah, ini adalah input tipe teks yang akan digunakan untuk mengirim datanya ke database. Jadi kalau misalkan untuk yang menggunakan select option ya, ini contoh select option, yaitu kan ada value, ada yang digunakan untuk tampil di tampilannya atau di view di websitenya. Jadi di sini untuk view di websitenya itu akan kode RCV, kemudian value-nya adalah ID-nya, di mana value-nya ini yang akan tersimpan ke dalam database. Nah di sini saya juga buat seperti itu ya. Jadi input tipe hidden untuk ID-nya ini akan tersimpan ke dalam database nantinya. Kemudian untuk tag A-nya ini yang akan digunakan untuk menampilkan kodenya atau menampilkan view-nya ke dalam website. Selanjutnya di sini ada div namanya ID my dropdown dan class dropdown content. Di sini saya buat style ya. Mana stylenya itu dia itu memiliki height 200 dan width 70 panjang dan lebarnya ya, panjang dan lebar dari dropdownnya. Kemudian di sini saya menambahkan overflow Y ya, overflow Y scroll yang dimana dia akan menampilkan scroll horizontal. Nah kemudian ini input teks yang digunakan untuk menampilkan search di dalam dropdownnya. Selanjutnya di sini ada tag A ya. Tag A-nya ini digunakan untuk ketika dia klik empty, maka dia akan menampilkan di dalam aplikasinya dan juga di dalam tag input ID PO-nya ini empty atau 0. Nah, kemudian di sini ada for each ya. For each ini digunakan untuk menampilkan data dari database. Yang dimana di sini saya akan menampilkan data ke dalam drop-down-nya itu, yaitu data dari tabel PO. Dan tag A-nya ini digunakan untuk menampilkan data kode PO ke dalam aplikasi kita atau website kita. Ini ya kode PO yang ini. Nah di sini tadi ada on click empty ya. Jadi on click empty-nya ini digunakan untuk supaya dia klik yang ini, yang please choose-nya ini, maka dia akan menampilkan ID, memberikan nilai di ID PO-nya itu nilai 0 atau empty. Kemudian di sini ada on click autofill choose. Jadi on click autofill choose-nya ini digunakan untuk dapat autofill ID PO-nya ini ke dalam input text hidden yang tadi, yang dimana akan digunakan untuk dikirim datanya ke dalam database, dan juga kode PO-nya ini akan tampil di dalam input text kode PO, yang dimana dia akan menampilkan atau replace placeholder-nya ini supaya dia dapat ditampilkan di dalam aplikasi kita atau website kita. Nah, untuk function JavaScript-nya sendiri, yang pertama untuk function my function itu
Jadi dia ini akan menampilkan drop down-nya ya, atau datanya, data kode PO atau data dari tabel PO itu akan ditampilkan di dalam drop down, atau di sini akan show drop down. Kemudian filternya nih digunakan untuk melakukan filter data. Jadi di dalam drop down itu ketika diklik itu akan ada sebuah input text yang dimana kita akan menginputkan misalkan sesuatu untuk bisa di search, untuk bisa di filter, maka ini dia fungsinya untuk filter function. Kemudian autofill choose ini seperti yang tadi saya bilang, dia itu akan meng-autofill data ke dalam ID input text ID PO dan input text kode PO. Beserta yang empty, dia akan memberikan nilai 0 ketika yang dipilih itu adalah tag please choose. Ini di sini tadi input tipe teks yang hidden ini saya buat teks terlebih dahulu supaya kalian bisa lihat. Setelah itu kita jalankan aplikasi. Ini dia ya, please choose. Kita klik. Nah, jadi ketika pertama kali kita klik, dia itu akan langsung menampilkan drop down-nya. Seperti ini ya. Ini untuk ada scrollnya supaya dia nggak panjang ke bawah kalau datanya banyak. Nah, misalkan kalau kita klik please choose, nah itu akan kembali memberikan nilai kode PO. Yang pertama untuk yang input text yang pertama itu please choose. Kemudian untuk yang disimpan ke dalam database itu 0, seperti ini ya. Atau dalam artian tidak memilih apa-apa. Kemudian kalau kita pilih misalkan yang nomor 2 atau nomor 3 nih ya, kita pilih fungsinya untuk yang autofill choose, yang dimana dia akan meng-autofill untuk yang kode PO dan ID PO-nya seperti apa yang kita pilih di dalam drop down-nya ini. Jadi misalkan ini 4, dia akan berubah ke 4. Jadi ini untuk yang tipe hidden ya. Ini kan dia menyimpan ID. Karena ini menyimpan ID, berarti kan nggak boleh kelihatan. Nah, ini akan digunakan untuk di-save ke dalam database. Seperti ini. Kalau kita jalankan, kita hidden tadi, hasilnya seperti ini ya. Coba kita search, misalkan yang 26 gitu. Nah, search-nya berjalan ya. Pilih 26, bisa ya. Misalkan 28 gitu. Bisa ya. Oke, drop down search dengan menggunakan JavaScript. Nah, untuk yang versi PHP natifnya itu bedanya itu cuman caranya kita menampilkan ya. Kalau misalkan untuk yang di CI itu caranya menggunakan for each ya. Biasanya. Kalau di PHP natif itu biasanya yang menggunakan while. Jadi bedanya itu query-nya tetap sama ya, cuman cara menampilkannya yang berbeda. Kalau di CI menggunakan for each, kalau di PHP natif biasanya menggunakan while, MySQL fetch array seperti ini. Nah, itu aja bedanya. Untuk JavaScript-nya sama. Oh ya, satu lagi, di sini juga saya menggunakan style CSS ya. Yang dimana ini harus diletakkan, ini entah kalian mau buat sebuah file, kemudian kalian simpan di dalam aset, kemudian kalian panggil dengan menggunakan script, bisa, atau kalian mau langsung buat seperti ini ya, di dalam formnya. Ini saya langsung buat di dalam formnya. Ini harus ya, kalau nggak, nanti hasilnya akan seperti ini ya, kalau nggak. Ini misalkan saya save, saya hapus, kemudian saya save, dia drop down-nya nggak akan mau jalan ya, kayak gini. Jadi ini stylenya itu difungsikan untuk menyembunyikan dan juga bisa menampilkan, istilahnya desainnya lah. Jadi stylenya harus dibuat. Nanti kodekannya akan saya letakkan di description box untuk yang versi CI dan juga PHP natif. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.